Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, wanita mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Wanita muslimah haruslah menjaga harkat dan martabat mereka sebagai muslimah solehah. Kali ini kita kembali dalam kajian muslimah yang akan membahas tentang wanita. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Eli Supriyani yang akan menjelaskan mengenai 10 keistimewaan wanita dalam Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustazah bisa dijelaskan ayat apa yang menerangkan tentang wanita yang soleha agar muslimah dapat mengetahuinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita membahas tentang keistimewaan wanita dalam pandangan Islam itu sebetulnya banyak ya. Banyak dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang keistimewaan dan keutamaan wanita. Namun yang jelas, wanita itu mempunyai keistimewaan ada 10. 10 keistimewaan wanita. Yang pertama adalah wanita itu lebih penyayang dari pria. Maksudnya dari laki-laki. Bukan berarti laki-laki tidak punya perasaan penyayang. Namun yang jelas, perempuan yang dijelaskan Allah mempunyai keistimewaan di dalam Al-Quran terdapat dalam surah 66. Ayat 10, ayat 11-nya yang menjelaskan, ayat 12. Karena dalam surah At-Tahrim itu ada 12 ayat. Di sana dikatakan yang artinya perumpamaan wanita-wanita yang Allah laknat mereka. Artinya wanita itu memang dari asalnya sudah dalam keluarga itu sudah membangkang. Sementara di ayat ke-11-nya Allah memberikan satu contoh dan kisah kepada kita bagaimana Siti Asyah. Nah, Siti Asyah itu adalah seorang istri dari seorang yang sangat membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dia mempunyai keistimewaan apa di sana? Dia mengatakan, "Wahai Allah, ya Allah, sampaikan ya Allah, buatlah bagiku satu rumah nanti di surga." Dan memang di dalam ayat ini dan di dalam kisah-kisah yang menjelaskan tentang surah At-Tahrim ayat 12 ini, Asyah itu mati atau terbunuh oleh Fir'aun karena dia tidak mau mengakui Fir'aun itu Tuhan. Itu salah satunya. Padahal dia sebagai seorang istri kan, padahal sudah jelas seorang istri itu harus patuh kepada suaminya kalau dia sudah mempunyai suami. Sementara kalau dia belum punya suami, dia harus patuh dan taat kepada orang tuanya, terutama ayahnya, karena ayahnya nanti yang akan memberikan akad nikahnya sebagai walinya. Itu di dalam surah At-Tahrim ayat 11. Sementara di dalam surah At-Tahrim ayat 12 Allah mengatakan bahwasanya Maryam binti Imran, ibunda daripada Isa alaihissalam. Nah, itu diberikan Allah satu keistimewaan yang mana beliau itu adalah seorang perawan, seorang gadis. Ketika malaikat datang kepadanya, "Wahai Maryam, engkau akan mengandung seorang hamba Allah, seorang utusan Allah." Dia mengatakan, "Ya Allah, bagaimana saya mau mengandung sementara belum ada yang menyentuh saya?" Artinya dia belum punya suami. Maka Allah mengatakan akan ditiupkan ruh ke dalam rahim Maryam, maka mengandunglah dia. Seperti itu dalam surah Al-Quran. Iya, Ustazah bisa sedikit dijelaskan tentang pengecualian wanita dalam beribadah menurut pandangan Islam dan apa saja yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan dalam agama Islam? Alhamdulillah bahwasanya ada beberapa ibadah ya, kalau ibadah namanya untuk seorang wanita ketika dia dalam keadaan menstruasi. Itu ibadah sholat tidak boleh ya, ibadah puasa Ramadan tidak boleh, puasa sunat juga tidak boleh, dan tawaf dia tidak boleh. Dan salah satunya juga melakukan hubungan suami istri juga tidak boleh ketika dia dalam keadaan haid atau nifas. Nah, itu dia tadi. Iya, Ustazah bisa dijelaskan juga apa saja hal-hal yang boleh yang diperbolehkan untuk wanita dalam melakukan ibadah walaupun
mereka lagi berhalangan? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Bahwasanya seorang wanita itu apa-apa saja yang boleh dilakukan selama dia dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan haid atau nifas ya. Nah, di sini semua ibadah selain daripada ibadah mahdoh seperti sholat, puasa bulan Ramadan, bertawaf di Mekah, di Baitullah, nah, itu banyak sekali yang bisa dilakukan wanita. Contohnya apa? Berzikir. Jadi ada pandangan mengatakan ketika seorang perempuan itu dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dia tidak boleh berzikir. Padahal zikir itu diperbolehkan dan dianjurkan kapan saja kita berada, kapan saja kita bisa dan mempunyai waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, bersedekah. Bersedekah itu juga tidak terhalang oleh karena kita menstruasi atau keadaan haid atau nifas. Setelah itu apalagi kita boleh membacakan Al-Quran yang kita hafal. Yang hafal. Iya, ayat pendek contohnya. Dan orang yang mengatakan bahwasannya seorang wanita yang yang sedang menstruasi, yang sedang haid, itu tidak boleh membaca Al-Quran. Sebetulnya apa kan gitu? Padahal ketika kita mau makan, selesai makan kita mengucapkan Bismillah. Dalam Al-Quran ada yang dikatakan di sana dibacakan Bismillah ketika kita mau makan kan gitu ya. Setelah kita mengerjakan sesuatu, waktu kita mau melaksanakan sesuatu, mulai dengan Bismillah. Setelah melakukan itu, katakanlah Alhamdulillah. Jadi sementara ayat itu ada dalam Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan tidak membaca Al-Quran adalah mengambil mushaf, langsung dibacakan. Itu saja. Ya. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan lagi kajian muslimah kita dalam keistimewaan wanita dalam pandangan Islam, kita jeda iklan terlebih dahulu.